Ya Allah. Lokasinya bener-bener istimewa ini teman-teman. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di VRK Explore, teman-teman. Dan video kali ini VRK berada di Malang, Jawa Timur ya. Kembali lagi mendatangi sebuah rumah mewah yang terbengkalai, teman-teman. Tapi meskipun ini tergolong rumah mewah dulunya, kondisinya sekarang sangat mengenaskan ya. Loh. Di bagian depan yang seperti ini. Gede banget ini rumah ya. Loh. Gila ini, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dan lokasi explore kita kali ini adalah sebuah rumah yang dulunya dimiliki oleh seorang bos pabrik karton ya, yang memiliki pusat pabriknya itu di Malaysia. Dari cerita-cerita yang saya dapatkan, rumah ini sudah terbengkalai lebih dari 10 tahun, teman-teman. Loh. Banyak benda yang berceceran ya di tempat ini. Tapi yang membuat saya sangat antusias untuk eksplor lokasi ini ataupun sangat tertarik untuk eksplor lokasi ini adalah dari cerita-cerita konon katanya pemilik bangunan ini dulunya adalah seorang pengusaha, seorang bos yang pernah mencari pesugihan di Gunung Kawi, teman-teman. Tapi itu cerita-cerita yang saya dapatkan ya. Mengenai kebenarannya saya sendiri tidak tahu apakah hal tersebut benar atau salah. Setelah bos pabrik ini mengalami bangkrut, seluruh asetnya itu seakan-akan lenyap, teman-teman. Di antaranya tersita ya oleh bank begitu. Dan aku nggak tahu salah satu asetnya yang dimiliki adalah rumah ini ya. Apakah bangunan ini juga masuk ke dalam sitaan bank atau yang seperti apa, kurang paham juga. Tapi yang pasti bangunan ini dulunya dimiliki oleh seorang pengusaha pabrik karton, teman-teman. Banyak sekali ya benda-benda yang berceceran di tempat ini. Gede banget lokasinya. Halo. Konon katanya setelah rumah ini terbengkalai, itu memang disebut-sebut sangat angker dan horor ya. Apalagi ditambah cerita-cerita sang pemilik bangunan ini pernah mencari pesugihan di Gunung Kawi gitu loh. Kalau saya perhatikan sampai ke belakang sana ada tamannya, teman-teman. Udah jebol semua sini ya. Dan informasi terakhir yang saya dapatkan, setelah bangunan ini terbengkalai, tidak terhuni, sempat juga dijadikan sebagai tempat sarang pemakaian obat-obat terlarang, teman-teman, ataupun sejenis narkoba gitu ya. Pernah juga pihak berwajib menggerebek gerombolan tersebut ketika sedang berpesta pora di tempat ini. Saya mendapatkan cerita jejaknya masih ada gitu loh, tapi nggak tahu ya di bagian mana jejak pemakaian narkoba tersebut. Saya hanya tertarik saja untuk eksplor lokasi ini karena konon katanya
rumah ini angker. Hal tersebut dikaitkan ya dengan pemilik bangunan ini dulunya yang konon katanya pernah melakukan perjanjian dengan gaib di Gunung Kawi. Namun apakah cerita itu benar atau salah? Aku sendiri kurang paham guys. Oke, kita coba explore saja ya. Katanya di sini juga masih ada tertinggal jejak-jejak pemakaian narkoba gitu loh. Tapi seriusan ya, ini banyak sekali jenis obat dan ya nggak tahu juga teman-teman. Ternyata ini ruang tengah ya. Yang kita lihat dari sana tadi teman-teman, nah itu ada bekas bupetnya di situ. Banyak sekali berkas guys, serius. Kita lanjut explore saja. Saya seperti mendengar suara air ya. Ada bekas bupetnya teman-teman di sini ya. Ini kemana sih? Oh, jadi ini ke depan lagi teman-teman. Oke. Walah. Ada beberapa bekas pembersih sih yang saya perhatikan. Ternyata rumah ini terbagi atas 3 bagian ya. Bagian tengah yang ini, kemudian bagian samping kiri dan kanannya tadi yang kita terabas masuk ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata di bagian belakang situ ada kolamnya teman-teman. Rumahnya sudah hampir nggak kelihatan ya. Loh. Tapi itu kolamnya masih ada airnya loh. Masih ada airnya itu teman-teman. Di sini ada lantai 1 dan 2, 3 ya malah. Saya coba hening sejenak, barangkali ada suara-suara ganjil
Tapi ya sejauh ini masih aman-aman saja teman-teman ya. Belum ada seperti interaksi atau apa gitu loh. Sangat banyak. Ada berapa makhluk di sini? Kita coba pakai SL teman-teman. Halo? Ada sesuatu di situ? Waduh, gatal ini. Banyak nyamuknya ini ternyata. Apakah kamu bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral di sini? Anda tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana sih? Aku tanya kamu di sini setannya itu di mana? Aku bisa melihatmu. Nyonya Malam. Nyonya Malam di mana? Di pojokan? Nyonya Malam itu Kunti kah? Nyonya Malam itu musuh, bukan setan. Bukan setan? Setan atau musuh? Coba kau jawab. Yang berada di sini setan atau musuh? Kenapa kau diam? Jawab dong. Di sini setannya di mana? Musuhnya di mana? Iki dijak ngomong mudeng ora tau kok meneng ae. Nggak bereaksi dia teman-teman. Oke, jadi di sini tuh ada foto-fotonya ya guys ya. Kalian bisa lihat foto bekas bos pemilik pabrik dulunya teman-teman. Nah ini foto pengantin ya, foto pengantinnya. Entah ini tahun berapa. Waduh, udah hampir nggak kelihatan sini. Waduh, udah nggak kelihatan guys. Oke, kita coba nanti naik ke lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan ini selain memiliki julukan rumah seorang penganut pesugihan Gunung Kawi, juga disebut sebagai rumah sarang narkoba teman-teman. Halo? Oke guys. Ternyata kondisi di lantai 2 yang seperti ini, teman-teman bisa lihat di bagian bawah pun ya. Banyak sekali barang-barang yang berceceran guys. Tapi aku nggak menemukan ya bekas pemakai narkoba di sini. Loh. Oke. Ternyata di sini tuh ada semacam balkonnya ya teman-teman ya. Ini balkon memutar hingga ke sana. Ke sana ya. Gila ya. Rumahnya memang besar sih. Rumahnya memang bekas seorang bos ya.
besar banget dan terbilang ini rumah mewah pada zamannya, teman-teman. Oh, kita bisa lewat sini juga ternyata. Kita bisa ke sana juga ya. Duh. Sepertinya di sini dulu ruang tidur utama ya, teman-teman. Bekas dipannya gede banget ya. Tapi sejauh ini, meskipun rumah ini disebut rumah pemuja pesugihan Gunung Kawi, tapi aku nggak menemukan jejak ya. Biasanya kan ada buntelan apa gitu ya, teman-teman, ataupun bungkusan kain warna apa gitu. Biasanya warna kuning atau yang warna orange gitu loh. Biasanya sih di beberapa tempat ya. Tapi di sini aku memang belum sama sekali belum menemukan itu, teman-teman. Aduh. Kita coba ke lantai atas berikutnya. Kacanya segede gaban. Kalau saya eksplor rumah-rumah bos-bos dengan rumah-rumah miliarder biasa ataupun ya jutawan gitu, memang terdapat beberapa perbedaan yang mencolok, teman-teman. Terutama desain rumahnya ya. Halo? Saya seperti mendengar suara. Tak, gitu ya. Waduh. Aku khawatir jebol ini ya, teman-teman. Jadi di lantai 3 ini, kalau aku perhatikan sih, juga ada beberapa kamar ya. Tapi kalau rumah ini disebut bekas pemakai narkoba itu, jejaknya di mana ya, teman-teman? Orang-orang cerita, orang-orang bilang itu masih ada jejaknya ketika aku cari informasi tentang lokasi ini gitu loh. Tuh, ini kan aku penasaran ya, rumah bekas pemakai narkoba itu seperti apa, ataupun tempat-tempat yang pernah dijadikan sebagai sarang pemakai narkoba itu seperti apa gitu loh. Aku nggak menemukan sih semacam alat hisapnya dan yang sejenisnya ya guys ya, belum aku temukan, nggak kelihatan juga di sini. Tapi katanya ada, ya udahlah, kita nggak memperdebatkan itu ya. Waduh. Walah, aku malah nemu tekek yang segede gaban. Saya coba mencari detail bekas pemakai narkoba, tapi aku nggak menemukan ya. Tapi ya sudahlah, kita nggak paksa nemu. Aku sudah kelamaan sorot bawah juga. Jadi di bagian lantai 3 ataupun lantai paling atas itu yang seperti ini kondisi bangunannya, teman-teman. Dulunya seorang pengusaha yang sukses ya, pemilik bangunan ini. Dikenal orang yang sangat tajir, memiliki beberapa
perusahaan ya. Namun entah kenapa mengalami kebangkrutan, kerugian, dan beberapa asetnya itu disita, teman-teman. Mungkin juga ya, salah satunya rumah ini juga menjadi bahan sitaan tersebut gitu loh. Udahlah, kita gak mencari bekas alat-alat pemakaian dari pemakai narkoba ya teman-teman. Nggak kelihatan sih kalau toh mereka pakai ya. Oke, kita turun saja guys. Kita coba pakai SLS untuk tanya-tanya teman-teman. Halo, apakah kamu dengar aku? Halo? Hei, Suci. siapa Suci? Siapa Suci? Tidak saleh. Suci tidak saleh. Suci tidak suci berarti ya. Siapa Suci? Di mana dia? Apakah kau tahu? Ada Suci di sini. Adakah Suci di sini? Di mana? Di mana Suci? Kenapa kau nggak merespon aplikasi gila ini? Ditanya baik-baik gak mau jawab Semtenan. Saya pindah. Kamu pindah di mana? Kamu pindah di mana? Kok banyak puntung rokok sih di sini? Coba kamu katakan, di mana ada setan di sini? Kamu bisa kasih tahu aku nggak? Apakah di taman ini ada setan? Hah? Apakah di sini ada setan? Apakah di sini ada setan? Kamu kok diem aja ditanya. Sayangnya. Saya itu berkomunikasi dengan kamu kok mengalami kesulitan. Bahkan tidak dekat. Pindah, kesulitan, bahkan tidak dekat. Berarti menjauh, minggat. Minggat. Minggat atau kabur? Apa Bahkan Melayu? tidak dekat. Bahkan tidak dekat. Iya, berarti jauh berarti dia. Kamu pindah jauh. Jauhnya kemana kamu pindahnya? Aku bisa lihat kamu nggak? Apakah aku bisa melihat kamu? Apakah kamu bisa menunjukkan titik dirimu di mana? Suci. Hantu suci. Betul. Hantu suci yang tidak saleh. Hantu suci yang tidak saleh, betul.
Hantu suci? Di mana kita? Kamu jangan mengada-ngada dong. Kita ini sedang berada di rumah seorang pemuja pesugihan Gunung Kawi. Kamu tahu pesugihan Gunung Kawi? Tahu nggak? Banyak barang-barang. Dibakar. Oh iya. Apanya yang dibakar? Apanya yang dibakar? Menonton. Aduh, aku bingung ini. Untuk mencerna kata-katamu, mencerna kalimatmu, dan untuk membulatkan apa yang kau ucapkan di otakku ini benar-benar aku nggak nyantol. Apa yang kau bilang, apa yang kau katakan itu benar-benar tidak teridentifikasi olehku. Coba berkomunikasi dengan baik. Jangan sepatah-sepatah dong. Jangan sepatah-sepatah kata doang. Mumet aku ngerasa nih. Hantu suci di mana? Di mana sih hantu suci? Apakah sudah dekat dengan aku? Hantu suci sudah dekat dengan aku enggak? Hantu suci sudah dekat dengan aku enggak? Wah, ternyata HP ku mati, teman-teman. Oke. Jadi, menurut SLS itu ya, ada hantu suci di sini yang ketika aku berada di sini ya, teman-teman, katanya hantu suci pindah. Ya kan? Ketika kita mulai ke sini katanya hantu suci pindah. Pindahnya kemana? Katanya menjauh gitu ya. Tapi kita belum sampai ke belakang sana ya. Ternyata di sini juga masih banyak sekali barang-barangnya, teman-teman. Ada saus raja rasa, saus yang menjadi andalan para pedagang makanan ini, biar sedap guys. Seperti beberapa bangunan di tempat lainnya ya, kabel-kabelnya seperti udah disikat habis ya teman-teman. Waduh ya Allah. Ternyata di bagian belakang ini masih ada loh. Oh gila. Bagian belakangnya masih ada ternyata teman-teman. Wih. Loh. Oke. Aku kira tadi udah selesai eksplornya, tapi sampai di sini ya ternyata. Bekas dibobol ini. Aku nggak menyangka ya kalau nyampe ke belakang sini tempatnya, teman-teman. Besar banget ya berarti lokasi ini. Rumah orang kaya itu memang beda ya. Di bagian belakang sini kalian bisa lihat banyak sekali kaca-kaca yang besar-besar seperti itu ya. Dan ini ke lantai 2-nya naiknya lewat mana ya? Ada kalender di situ tertera tahun 2019 teman-teman.
Entahlah barang apa ini ya. Dikumpulkan semuanya di sini. Dan di depan kita ini sebenarnya ini bekas taman ya teman-teman. Ada tamannya di sini. Tapi ini udah tertutup dengan tumbuh-tumbuhan yang seperti itu. Banyak juga ya bekas-bekas entah barang apaan di rumah bekas seorang pengusaha pabrik karton ini gitu loh. Oke. Di sini ada seperti gunung emas ya teman-teman. Tapi menuju ke lantai 2 itu aku nggak tahu aksesnya ya. Karena di situ tadi buntu loh. Di situ tadi itu buntu teman. Nggak ada tangga masuknya. Entah ini ya. Lewat mana ini? Kalau mau ke lantai 2 tersebut. Jadi di belakang sana itu ada tangga naiknya teman-teman. Tapi sudah tertutup seng ya, kita nggak bisa masuk. Di mana bang? Nah itu loh. Itu kan kelihatan ya, di situ ada tangga. Tapi itu udah tertutup seng sih. Sebagian besar bangunan ini ya teman-teman. Karena di situ tadi tertutup, aku lihat dari atasnya teman-teman. Luar biasa besar banget rumah bekas seorang pengusaha pabrik karton ini ya. Kalau rumah ini disebut angker dan horor, sejauh ini sih aku belum mendapatkan interaksi yang ekstrim ya teman-teman. Hanya di lantai atas tadi aku seperti mendengar suara tak gitu loh. Tapi selebihnya sih nggak mendapatkan apapun aku ya. Coba untuk yang ada di sini, hantu suci, hantu perempuan, dimanapun kau berada, coba tunjukkan interaksi yang memang itu menunjukkan kamu ada. Di mana kau? Kalau memang benar pemilik rumah ini dulunya adalah pemuja pesugihan Gunung Kawi, seluruh setan, seluruh demit, seluruh jin dari Gunung Kawi yang berada di rumah ini hadir. Sama sekali kalian tak memberikan interaksi yang mengejutkan buat aku. Tapi memang aku mulai merinding teman-teman. Serius ya. Rumahnya besar banget. Tak ada interaksi yang berarti, hanya merinding saja. Ada yang mendekat loh ini. Udah mulai ada yang mendekat guys.
Gila, gede banget rumah ini. Oke. Tapi udah mulai hancur, teman. Oke, mungkin akan saya cut explore saja untuk eksplorasi di rumah bekas seorang pemilik ataupun pengusaha karton ya, yang berada di Malang, Jawa Timur. Konon pusat perusahaannya berada di Malaysia, teman-teman. Terlepas dari apapun itu, saya nggak mau tahu lebih jauh ya. Yang pasti saya hanya ingin membuktikan benarkah lokasi-lokasi yang disebut angker horor itu benar-benar seperti yang diceritakan orang-orang. Itu aja sih tujuanku eksplorasi di rumah-rumah yang terbengkalai. Oke, kita keluar saja guys. Bagian depannya seperti ini loh. Aku eksplor lokasi ini jujur saja masih kurang greget ya teman-teman ya. Masih kurang hot begitu meskipun rumah ini disebut-sebut sebagai rumah seorang pemuja pesugihan Gunung Kawi. Dan dimiliki seorang pengusaha yang memiliki pabrik karton ya. Yang berpusat di Malaysia. Tapi jujur ini lokasi belum memberikan interaksi-interaksi yang brutal begitu ya, seperti di beberapa lokasi lain. Tapi cukup terjawab sih rasa penasaran saya tentang lokasi ini, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.